Sekarang kita akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Oke, pada kali ini kami dari kelompok 2, yaitu Rahmadani Novian Jaya dan juga Fitriah Rahmadani. Kita akan masuk ke pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan keterlangsungan usahanya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Secara definisi, manajemen pemasaran adalah penganalisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya, secara falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan atau berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Secara definitif, bahwa dikatakan konsep pemasaran adalah falsafah yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, ada tiga unsur dalam konsep pemasaran, yaitu orientasi pada konsumen, yaitu memasarkan harus menomorsatukan konsumen dan menentukan strategi pemasarannya. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran yang merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep bauran pemasaran, yaitu marketing mix. Nah, selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah hal yang jadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada swasta, yaitu strategi pemasaran adalah rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya, karena pada kondisi kritis justru usaha kecil lah yang dapat memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Lalu menurut Santon, pemasaran itu adalah suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan merencanakan dan menentukan harga, sampai dengan mempromosikan dan distribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembelian aktual maupun potensial. Nah, selanjutnya adalah tujuan pemasaran, yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua produk yang mereka perlukan atau yang mereka minta. Ya, kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan produk. Yang kelima, meningkatkan laba atau keuntungan. Yang keenam, memperoleh konsumen baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriah Rahmadani untuk slide selanjutnya. Masih ke mute. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Hal-hal yang perlu diperlihatkan untuk pemasaran dari sudut penjual, tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, promosi yang gencar. Dari sudut konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang mencakup berbagai komponen dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sudah ditentukan dalam rencana pemasaran. Dalam pemasaran, bauran pemasaran terdiri atas komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Keempat komponen bauran pemasaran tersebut dijalankan secara bersama-sama dan sinergis sehingga membentuk suatu strategi pemasaran terpadu untuk memasarkan suatu produk. Selanjutnya ada pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu
pribadi, dan relevan. Pemasaran digital turut menggabungkan faktor fisiologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Secara umum, pemasaran digital dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pemasaran via internet dan pemasaran non-internet seperti telepon dan SMS. Selanjutnya, ada pemasaran internet. Yang pertama ada email. Pemasaran melalui email disebut email komersial. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi seperti promosi mengenai produk atau jasa pada receiver, penerima pesan. Can spam adalah sebuah hukum yang menetapkan aturan-aturan untuk email komersial. Yang kedua ada website, merupakan alamat atau domain suatu perusahaan dalam internet. Dengan memiliki alamat website sendiri, maka perusahaan dapat memberikan informasi kepada pengguna internet sarana yang mudah dan murah dan untuk mengkomunikasikan informasi dan promosi produk kepada konsumen. Yang ketiga ada jejaring sosial. Perkembangan jejaring sosial sangat pesat dan memiliki jutaan anggota. Jejaring sosial banyak digunakan oleh para penggunanya untuk menjual produk kepada sesama teman ataupun anggota yang ada dalam jaringan mereka. Selanjutnya ada pemasaran tanpa internet. Nah, jadi ada dua, yaitu SMS dan juga iklan banner. Nah, SMS itu adalah suatu pesan teks yang dimulai sejak tahun 2000-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Pada tahun 2005, alat komunikasi saluran menjadi bentuk pemasaran yang sah di seluruh dunia. Lalu ada iklan banner, iklan yang muncul pada halaman website untuk mempromosikan blog atau situs kliennya. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Nah, strategi ini ada strategi tarik atau pull. Strategi digital ini melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin pencari. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan, biasanya terletak pada situs atau website, blog, audio streaming, dan lainnya. Nah, kelebihannya tidak memerlukan teknologi yang canggih untuk mengirimkan konten, hanya diperlukan untuk menyimpan dan menampilkan karena tidak ada batasan segi konten atau ukuran berkas karena semua ditentukan oleh konsumen. Kebebasan media, yaitu perusahaan bebas menggunakan metode apapun untuk menarik konsumen. Kekurangannya tidak ada personalisasi untuk menjaga konsumen datang kembali. Nah, selanjutnya bersifat pasif karena mengandalkan mesin pencari atau search engine. Yang selanjutnya ada terbatasnya kemampuan untuk mengukir hasil pada konsumen. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi dorong atau push. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Informasi dapat berupa datang melalui bentuk email, panggilan ponsel, SMS, MMS, RRS, dan juga lainnya. Kelebihannya dapat menentukan sasaran konsumennya secara khusus. Pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen, melakukan pelacakan rinci terhadap pilihan konsumen. Kekurangannya memerlukan mekanisme dapat dalam mengirimkan pesan yang dapat dicegah oleh konsumen. Timbulnya isu privasi yang bersifat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk terhadap solusi pemasaran digital. Solusi pemasaran digital menggunakan berbagai saluran pengiriman, meliputi teknik tarik dan dorong. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan keterlibatan konsumen. Konsumen perlu menjadi adaptif dan responsif dalam menenangkan konsumen. Pertahanan dan paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen yang kuat untuk pemasaran digital melalui investasi baru dalam teknologi dan inovasi, berakhir pada solusi pemasaran yang ideal berupa mencapai retensi dan penjabatan.
Aturan dalam pemasaran digital adalah menargetkan suatu segmen dalam menciptakan komunitas virtual, memperluas peran merek dalam portofolio secara global, menggunakan harga yang kreatif, mengutamakan desain bagi konsumen, menggunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif, lalu menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai pecinta pengetahuan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pemasaran digital. Nah, di sini kita dapat kita dapat melakukan pemasaran atau melalui internet atau pemasaran dalam bahasa Inggrisnya internet marketing atau e-marketing atau online marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa yang menggunakan media internet atau jaringan World Wide Web atau WWW. Kegiatan pemasaran internet umumnya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk perikanan, pencarian prospek atau pembelian, dan penulisan kalimat atau copywriting. Pemasaran internet atau pemasaran secara umum meliputi kegiatan pembuatan desain web desain, perikanan dengan menggunakan banner, promosi melalui mesin pencari otomatis atau search engine, surat elektronik atau email, perikanan melalui surat atau email advertising, lalu ada pemasaran afiliasi, affiliate marketing, dan juga ada yang lainnya. Dalam aktivitas pemasaran kita terdapat istilah yaitu AIDA, yaitu awareness atau kesadaran, interest atau ketertarikan, desire atau keinginan, action atau tindakan. Oke, nah selanjutnya kunci sukses dalam pemasaran digital kita harus memperhatikan terhadap pada istilah AIDA ini, awareness, interest, desire, dan action. Pasar adalah komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi tersebut harus melakukan positioning terlebih dahulu, dapat melalui berbagai media, forum, blog maupun yang lainnya. Yang paling efektif melalui jejaring sosial. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Semoga presentasi kami dapat membantu Anda dalam memahami pemasaran digital. Terima kasih.